Halo, selamat ketemu lagi dengan saya di channel Tutik Suprapti Gunung Kidul, tempat kalian bisa belajar matematika dengan lebih mudah, dengan cepat ngerti dan cepat dong. Dari Gunung Kidul saya sampaikan salam diagram Venn. Matematika memang keren. Jangan lupa ya like, subscribe, dan bagikan ya, agar teman-teman kalian yang lain juga bisa belajar bersama-sama kita. Nanti juga akan ada pengumuman pemenang anak-anak yang kreatif, inovatif, dan interaktif yang beruntung mendapatkan pulsa dengan jumlah total 200.000. Nah, kalian ingat kan? Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Kita akan belajar beberapa operasi pada bilangan bulat, yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat itu apa ya? 1. Tertutup. Artinya, bilangan bulat itu kalau dijumlahkan dengan bilangan bulat yang lain, hasilnya tetap bilangan bulat. 2. Berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Artinya dibolak-balik posisinya, kalau dijumlahkan hasilnya sama. 3. Punya unsur identitas yaitu 0. Disebut unsur identitas dalam penjumlahan karena setiap bilangan yang dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalkan 10 tambah 0, ya 0 tambah 10 sama dengan 10, tetap tak berubah. Yang keempat, berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. X tambah Y, kita hitung dulu kemudian ditambah Z. Akan sama dengan kalau Y tambah Z dihitung dulu baru kemudian ditambahkan X. Coba aja kalau nggak percaya. Nomor 5, memiliki inverse penjumlahan. Suatu bilangan itu jika dijumlahkan dengan lawannya hasilnya 0. Nah, 3 itu inverse penjumlahannya adalah negatif 3. Karena 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Kalau negatif 10, inverse penjumlahannya berapa ya? Ayo, berapa kalau dijumlahin dengan negatif 10 ketemu 0? Ya, kalau dijumlahin dengan negatif 10 biar ketemu 0 adalah 10, positif 10. Berarti positif 10 adalah inverse dari negatif 10. Pinter. Kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, kalau negatif 1 tambah 3 itu digambar di garis bilangan gimana ya? Nah, pertama kali adalah negatif 1. Dari 0, pusatnya ini, pusat garis bilangan ini, 1 langkah ke arah kiri. Jadi kalau negatif itu ke arah kiri. Ini pembelajaran video yang pertama, yang lalu. Kemudian ditambah 3. Berarti 3 langkah dari posisinya tadi. Ini 1 langkah ke kiri. Positif 3 berarti ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Ketemu di 2. Jadi berapa langkah dari awalnya tadi? Dari 0 berapa langkah? 1, 2. Ke arah mana? Ke arah kanan. Kanan positif berarti negatif 1 tambah 3 sama dengan 2 atau positif 2. Paham ya? Gampang kan? Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat yang lain. Nah, ini kamu harus perhatikan benar. Karena nanti di kelas 8 atau kelas 9 kalian akan menghadapi soal-soal yang seperti ini. Sifatnya bagaimana? Genap tambah genap ketemunya genap. Misalkan 4. Itu bilangan genap. Tambah 8. Itu bilangan genap juga. Ketemunya berapa? Ya, betul. 12. Lah 12 itu bilangan apa? Bilangan genap. Kemudian genap tambah ganjil ketemu ganjil. Misalnya 10 tambah 5. 10 itu genap. 5 itu ganjil. Ketemunya berapa? Iya, 15. 15 itu bilangan apa? Ganjil. Kemudian ganjil tambah ganjil ketemunya genap. Misalkan 3 tambah 5 ketemu berapa?
8. 8 itu adalah bilangan genap. Ini kalian harus perhatiin benar ya, inget-inget ya. Kita juga akan belajar tentang pengurangan. Nah, sesungguhnya pengurangan itu merupakan lawan atau inverse dari penjumlahan. Jadi, mengurangi X dengan Y artinya menambah X dengan lawannya Y. Maksudnya gimana sih? Nah, ini contoh saja ya dengan bilangan konkret ya, biar kalian cepat ngerti ya. Contohnya adalah 10 dikurangi 4. Nah, tadi disampaikan bahwa pengurangan itu pada hakikatnya menambah dengan lawannya. Lawannya 4 itu apa toh? Lawannya 4 itu adalah negatif 4. Sehingga 10 dikurangi 4 itu sama dengan 10 ditambah lawannya tadi, min 4. Ketemu berapa? Iya, ketemu 6. 9 dikurangi negatif 4. Nah, nggak usah bingung. Jadi kembali lagi ke definisi awal bahwa pengurangan itu merupakan lawan dari penjumlahan dengan menambah lawannya. Jadi ini lawan dari negatif 4 itu adalah positif 4. Sehingga 9 min 4 sama dengan 9 plus 4. Ketemu berapa? Gampang, iya 13. Nah, sekarang kita perhatikan sifat-sifat pengurangan bilangan bulat itu apa ya? Pertama, tertutup. Yang namanya bilangan bulat itu dikurangi dengan bilangan bulat, hasilnya tetap bilangan bulat. Yang kedua, tidak komutatif. Atau jika ditukar posisinya hasilnya beda. Contohnya nih, 15 dikurangi 4 berapa? Ya, 11. Tapi kalau 4 dikurangi 15 hasilnya berapa? Nggak sama. Tadi 15 dikurangi 4 hasilnya adalah 11. Tapi 4 dikurangi 15 ternyata hasilnya negatif 11, tidak sama. Jadi nggak komutatif. Kemudian yang ketiga, tidak berlaku sifat asosiatif juga, pengelompokan nggak berlaku. 25 dikurangi 14, kemudian dikurangi 8. Kita hitung dulu yang di depan. 25 kurangi 14 berapa? 11. 11 dikurangi 8. Ketemu berapa? 3. Nah, coba sekarang kalau yang di belakang dikelompokin. 25 dikurangi 14 kurangi 8 sama angkanya, tapi dikelompokinnya beda. Coba 14 dikurangi 8 berapa? 6. 25 kurangi 6 berapa? 19. Nggak sama kan? Atas itu 3, bawahnya 19, tidak sama. Jadi nggak berlaku sifat asosiatif. Kalau pengurangan pada garis bilangan bagaimana? Nah, pengurangan bilangan bulat misalkannya seperti ini. 3 dikurangi 6. Nah, tadi kita sampaikan bahwa yang namanya pengurangan pada bilangan bulat itu sesungguhnya menambahkan dengan lawannya. Nah, jadi ini 3 dikurangi 6 sama dengan 3 ditambah negatif 6. Pada garis bilangan kita gambar dulu arah 3 positif itu ke kanan. 1, 2, 3. Kemudian ditambah negatif 6. Negatif berarti ke arah kiri, 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir di sini. Nah, jadinya berapa? Kita lihat dari start awalnya 0. Terakhirnya adalah negatif 3. Berarti 1, 2, 3. 3 langkah ke arah kiri. Sehingga 3 ditambah negatif 6 adalah sama dengan negatif 3. Ngerti ya? Menaksir, simbolnya itu seperti sama dengan tapi goyang bergelombang. Bacanya adalah kira-kira. Nah, ada aturan yang harus kalian pahami. Untuk kepulauan terdekat 5, 6, 7, 8, 9 itu jadi 10. Dibulatkan
jadi 10, atau nanti kepuluhan terdekat di atasnya. Kalau 0, 1, 2, 3, 4 itu jadi 0, atau nanti kepuluhan terdekat di bawah bilangan itu. Misalkan 13. Pembulatan kepuluhan terdekat. Ini diperhatikan angka belakangnya adalah 3. 3 itu masuknya yang di sini, yang baris kedua itu. Sehingga 13 dibulatkan ke puluhan terdekat adalah kira-kira 10. Kalau 15 angka belakangnya adalah 5. Nah, itu dinaikkan ke puluhan terdekat di atasnya. Jadi 15 itu ditaksir kira-kira 20. Kalau ke ratusan terdekat bagaimana? Kalau ke ratusan terdekat 50 sampai 99 dibulatkan ke ratusan terdekat di atasnya. Sedangkan kalau 0 sampai 49 ke ratusan terdekat di bawah bilangan itu. Nah, ini soal-soalnya. Angka 8, 3, 5, 1 disusun menjadi dua bilangan yang berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke terbesar. Berapa ya selisih bilangan terbesar dengan bilangan terkecil? Nah, karena yang diminta itu adalah bilangan yang terbesar, maka 4 angka tadi disusun dari angka yang besar dulu. 8, kemudian 5, kemudian 3, kemudian 1. Kalau yang terkecil berarti kamu susun juga dari angka terkecil. 1, 3, 5, 8. Selisihnya berapa? Tinggal ngitung. 8, 5, 3, 1 dikurangi 1, 3, 5, 8. Hitung. Anak pinter pasti bisa menghitung. Yang nomor 2, 856 ditambah 345. Hitunglah untuk ratusan terdekat. Nah, kita lihat dua angka terakhir dari 56. Dari 856 adalah 56. Berarti ini adalah di taksir untuk ratusan terdekatnya adalah 900. 345 yang di belakang adalah 45, itu di bawah 50. Berarti keratusan terdekatnya adalah 300, sehingga 856 ditambah 345 untuk taksiran ratusan terdekat adalah kira-kira 900 ditambah 300. Hitung berapa? Perkalian. Nih, perhatikan untuk kalian yang bercita-cita jadi dokter, ya. Perkalian itu pada bilangan bulat adalah operasi hitung penjumlahan yang dilakukan secara berulang dengan bilangan yang sama. Jadi, misalkan 3 kali 7 itu adalah 7 tambah 7 tambah 7. 7 kali 3, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sampai 7 kali. Nah, kalau aturan minum obat itu kan 3 kali 1 sendok ya. 3 kali 1 sendok biasanya begitu. Artinya apa? 1 sendok tambah 1 sendok tambah 1 sendok. Ini jarak antara minum obat yang pertama dengan yang kedua itu 8 jam. Jadi bukan sekaligus 3 sendok sekali minum, nanti bisa keracunan ya. Jadi hati-hati. Ini kalian harus pahami ya. Bu doakan nanti yang bercita-cita jadi dokter tercapai. Amin. Nah, kalau 4 kali negatif 5 berapa ya? Berarti sama dengan negatif 5 tambah negatif 5 tambah negatif 5 tambah negatif 5 sama dengan berapa? Negatif 20. Kalau 5 kali negatif 4 berarti bagaimana? Nih, hitung ya. Ini diisi berapa? Kalian pasti bisa ya. Diperhatikan aja contoh yang
di atasnya. Sifat-sifat perkalian. Untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat berlaku sifat satu tertutup. Jadi perkalian itu bilangan bulat kali bilangan bulat hasilnya tetap bilangan bulat. Yang kedua komutatif, artinya ditukar-tukar posisinya hasil kalinya tetap sama. 4 kali 5 ya sama dengan 5 kali 4. Asosiatif atau pengelompokan. Nah misalkan nih 10 kali 4 kali 5. Yang depan dihitung dulu baru dikalikan yang belakang. Ternyata hasilnya tetap sama. Dengan yang belakang dulu dikelompokin kemudian dikalikan yang di depan. Dicoba aja ya dihitung ya. Nah, juga berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Misalkan A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Di 10 kali 6 tambah 7 sama dengan 10 kali 6, hitung dulu, ditambah 10 kali 7 yang belakang. Kemudian distributif perkalian terhadap pengurangan. P kali Q dikurangi R sama dengan P kali Q dikurangi P kali R. P kali Q dikurangi R sama dengan P kalikan Q dikurangi P kalikan R. Ini nanti akan banyak kalian temukan pada soal-soal belakang kalau sudah dicampur-campur dengan bentuk aljabar, nanti kalian bingung kalau nggak perhatikan. Jadi pahami ya. Sekali lagi P kali Q kurangi R sama dengan P kali Q dikurangi P kali R. Jadi misalkan 5 kali 8 dikurangi 2 sama dengan 5 kali 8 dikurangi 5 kali 2. Nah, unsur identitas perkalian itu adalah 1. Karena apa? Karena kalau semua bilangan, setiap bilangan kalau dikalikan 1, pasti hasilnya adalah dirinya sendiri. Faktor bilangan bulat. Nah, diketahui A dan B bilangan bulat. A disebut faktor B jika ada C sedemikian sehingga B sama dengan A kali C. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya gini loh. 3 itu faktor dari 12. Karena ada 4 sehingga 3 kali 4 ketemu 12. Nah, sekarang udah paham kan? 6 faktor dari 30 karena ada angka berapa? Yang membuat 6 kali bilangan itu ketemu 30? 6 faktor dari 30 karena ada bilangan berapa? Sehingga 6 kali bilangan itu ketemu 30. Iya, 6 kalikan 5 ketemu 30. Ya, jadi 6 itu faktor dari 30. Nah, ini untuk bilangan prima bagaimana? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya punya 2 faktor saja. Nah, ada kaitan dengan yang di atas. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya punya 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 5, 7, 11, 13. Nah, tak ulang di sini ya. 2, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Lah, dari 13, 17 kok 15 nggak ada ya? Oh, ini ganjil. 15 kok nggak masuk ke sini ya? Nah, kita cek saja. 15 itu 1 kali 15, betul ya? Ada lagi nggak yang lain ketemu 15? Ada. Berapa? 3 kali 5. 3 kali 5 ketemu 15. Jadi 15 itu punya 4 faktor, yaitu 1, 3, 5 dan 15. Wow, padahal bilangan prima itu syaratnya cuma punya 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau begitu 15 bilangan prima bukan.
Pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat itu merupakan operasi kebalikan dari perkalian. Bersifat tertutup tidak ya? Coba kalian perhatikan. 3 dan 4 itu bilangan bulat. Tetapi 3 dibagi 4 itu bukan bilangan bulat. Nah, dengan demikian, pembagian bilangan bulat itu bersifat tidak tertutup. Karena bilangan bulat dibagi bilangan bulat, hasilnya itu tidak bulat. Nah, untuk A, B, dan C bilangan bulat, jika C kali B sama dengan A, maka C sama dengan A dibagi B. Dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, bagian penyebut ini tidak boleh 0, karena jika penyebutnya 0 akan menjadi bentuk tidak terdefinisikan. Contohnya gimana? Contohnya 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. Karena 16 itu sama dengan 2 kalikan 8. Nah, untuk 16 dibagi 0, apakah kita bisa menemukan bilangan yang dikalikan 0 itu hasilnya sama dengan 16? Tidak. Karena tidak ada bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 16, maka bentuk 16 dibagi 0 itu disebut tidak terdefinisikan. Jadi, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Ngerti kan anak-anak? Oke. Nah, ingat. Pada perkalian atau pembagian, jika berbeda tanda bilangannya, maka hasil kalinya atau hasil baginya negatif. Tapi jika sama tandanya, maka hasilnya positif. 4 kali 6, tandanya sama, ini positif, 6 juga positif, hasilnya berapa? Betul, 24. 4 kali negatif 6, 4 kali 6-nya 24. Ini 4-nya positif, 6-nya negatif. Sama tanda atau beda? Beda. Kalau begitu hasilnya negatif 24. 20 dibagi 5. Ini positif sama tanda. 20 dibagi 5 ketemu berapa? 4. Negatif 20 dibagi 5. Nah, ini beda tanda. Berarti nanti hasilnya negatif. Nih, selanjutnya kamu hitung ya. Kalian kan anak pintar. Hitung. Anak kreatif pintar ngitung. Nah, kalau pada operasi hitung campuran macam-macam, bagaimana? Yang pertama, prioritaskan operasi bilangan yang terdapat dalam tanda kurung. Ibaratnya kurung itu keluarga, utamakan keluarga. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian itu dikerjakan dulu, baru operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, operasi perkalian dan pembagian setara, sama dengan penjumlahan dan pengurangan juga setara. Nah, jadi kalian ingat-ingat kabak jurang. K-nya itu kali, baknya itu bagi, ju-nya itu jumlah, rangnya kurang. Jadi urutannya begitu. Perkalian atau pembagian dulu, baru kemudian penjumlahan atau pengurangan. Dengan catatan yang di dalam kurung diprioritaskan dulu. Nah, ini contoh soalnya. 100 tambah 200 kali 5. Mana yang dihitung lebih dulu? Nah, yang dihitung adalah yang di dalam kurung. 100 tambah 200 menjadi 300 kalikan 5. Negatif 10 kali 4 pangkat 3. Nah, hitung yang eksponen dulu. 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4. Nah, ini yang dalam kurung hitung dulu. Kalau sudah ketemu, baru kalikan negatif 10. Nah, ini 100 ditambah 200 kali 5.
kabak jurang, perkalian pembagian dulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Berarti yang dihitung yang mana? 200 kali 5 dulu. Ketemu berapa? Hitung di sini. Baru kemudian dijumlahkan dengan 100. 100 dibagi 4 kali 5. Waduh, ngitungnya gimana ini? Nah, kabak jurang, perkalian atau pembagian dulu, itu sama-sama kuatnya, sama-sama setara. Jadi kita lihat yang duluan mana. Oh, duluan pembagian. Berarti dihitung dulu yang pembagian. 100 dibagi 4, ketemu berapa? 25. Kemudian baru kalikan 5, ya toh? Hasilnya di sini. Ngerti kan? Paham toh? Nah, biasanya yang namanya pecahan itu bikin puyeng. Nah, video yang mendatang kita akan bahas pecahan dengan cara yang sederhana. Yang pusing, yang bingung, ayo belajar matematika bersama channel Tutik Suprapti Gunung Kidul agar tidak pusing lagi. Bye-bye.